Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Isfahani dari kelas MPI 2. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS. Soal pertama itu coba jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkup. Jelaskan dengan komprehensif. Jadi ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan. Epistemologi pendidikan Islam adalah upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang nilai pendidikan Islam, diorientasikan dengan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif, sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pada seluruh komponen yang terlihat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Jadi ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan, epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan aksiologi pendidikan mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan, dan ruang lingkup filsafat pendidikan filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Pertanyaan kedua. Jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, dan pragmatis. 3 aliran utama filsafat pendidikan Islam, yaitu aliran konservatif, aliran religius rasional, dan aliran pragmatis. Yang pertama, aliran konservatif fokus pada persoalan pendidikan yang cenderung murni dalam menyikapi urusan keagamaan. Mereka memaknai ilmu dalam pemahaman sempit, mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat di dunia yang dibawa manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Materi pembelajaran harus dimulai dari Al-Quran. Segala sesuatu berhubungan dengan Al-Quran harus dipelajari dan dipahami, mulai dari menghafal hingga tafsirnya. Menurut Jawad, tokoh utama pendidikan ini adalah Imam Al-Ghazali. Selain itu, Jawad juga menyebut Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Hajar, Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Yang kedua, aliran religius rasional. Aliran ini cenderung bersikap rasional dalam menghadapi persoalan pendidikan. Menurut Jawad Ridho, Ikhwan Al-Safa merupakan representasi dan aliran ini juga yang memasuki Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Masawi. Sebagai golongan aliran ini mereka juga dijuluki dengan pemburu hikmah karena pengumuman mereka dalam berbagai rasionalitas Yunani. Terus yang ketiga itu ada aliran pragmatis. Pemikiran dalam bidang pendidikan terkesan pragmatis dan cenderung aplikatif praktis. Manusia mampu bereksperimen dengan akal keduanya. Selanjutnya, mampu mengkonseptualkan dalam realitas empiris dan non-empiris melalui akal tingginya. Ibnu Khaldun menurut Jawad Ridho adalah salah satu tokoh dalam aliran pragmatis. Soal ketiga, dalam memberikan penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut di atas. Tokoh yang dimaksud ini adalah beberapa tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Az-Zamuzi, dan Abdullah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Setelah itu, menurut Ibnu Khaldun adalah penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sebagaimana aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Terus menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten.
Setelah itu menurut Al-Zamuji merupakan konsep pendidikan integratif yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Pendidik adalah komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam. Pekerjaan menjadi seorang pendidik merupakan pekerjaan mulia karena pendidik mendidik jiwa peserta didik. Setelah itu menurut Ibnu Abdullah Nasir Ulwan tentang menunjukkan bahwa pendidikan tentang itu tidak hanya berfungsi membangun intelektual seseorang, tetapi pada upaya membangun kesadaran manusia agar memiliki kesadaran bertauhid, dan dengan pemberian kebebasan kepada anak didik, yakni memberi kesempatan kepada anak untuk memilih hal-hal baik dan benar. Soal nomor 4, jelaskan beberapa macam filsafat pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan idealisme. Ciri khas aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini menggunakan evaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Setelah itu ada filsafat realisme. Realisme berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Setelah itu ada filsafat pendidikan materialisme. Ciri-ciri materialisme yaitu segalanya berasal dari satu, yaitu materi, tidak mengakui alam gaib sebagai alat pencapaian ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam hukum, dan menjadikan tabiat manusia sebagai akhlak. Setelah itu ada filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme ini lebih memerhatikan logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dan dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya, dan perbedaan diterima begitu saja. Setelah itu ada filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin yang tetap. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Setelah itu ada filsafat esensialisme. Ciri-cirinya yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan. Orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia atau sebagai objek pendidikan. Oleh karena itu beberapa filsafat tadi sangat berkontribusi dalam pendidikan filsafat Islam. Setelah itu soal kelima yang terakhir yaitu analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik, sistem pendidikan dengan konsep merdeka belajar yang dirancang oleh Mendikbud atau Nadiem Makarim mengambil pemikiran yang dikembangkan oleh John Dewey yang berlandaskan bahwa manusia harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendidikan pun harus menyesuaikan juga dengan kondisi zaman yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan konsep lifelong education, pendidikan seumur hidup, yang menekankan pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Perubahan kondisi pendidikan sebagai upaya agar negara Indonesia tidak tertinggal dari sistem pendidikan negara lain. Yaitu aspek performance karakter menjadikan perhatian yang dikembangkan dalam konsep merdeka belajar. Pembentukan karakter di abad ke-21 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kemampuan inteligasi dan karakter seseorang, karena mendidik manusia hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral dan karakter serta tanpa adanya pelajaran agama Islam itu sama saja dengan membangun sebuah ancaman di dunia. Begitu ucap beberapa tokoh masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.